Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kami dari kelompok 1 sesuai juri dengan masker akan membawakan presentasi etika profesi guru. Yang pertama, kita akan membahas konsep, hakikat, dan ruang lingkup etika profesi guru. Yang kita bahas yaitu pengertian etika, kedua pengertian profesi, yang ketiga pengertian keguruan, yang keempat pengertian etika profesi keguruan, dan yang kelima yaitu rumusan kode etik guru berdasarkan Kongres ke-21 PGRI. Etika profesi. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Itu kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, yaitu nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 225. Selanjutnya, etika profesi. Etika adalah ilmu tentang apa kita lanjutkan, yaitu etika profesi. Profesi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa Latin profecus, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sudarman Danim 10.2.103. Selain itu, kata profesi berasal dari kata profession yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Next. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang kerjanya mengajar, seperti guru agama, guru bantu, guru besar, maha guru, guru kepala, dan guru mengaji. Gunawan 1996-47 mengemukakan bahwa guru merupakan perencana, pelaksana, sekaligus sebagai evaluator pembelajaran di kelas. Maka peserta didik merupakan subjek yang terlibat langsung dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Next. Profesi keguruan adalah segala aktivitas guru sebagai aktor pendidik di lingkungan pendidikan yang terikat oleh suatu keteraturan dan peraturan. Next. Guru sebagai tenaga pendidik atau pengajar merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan atau keberhasilan siswa. Menurut Mani dan Katerina, guru yang baik adalah guru yang tidak hanya paham dan terampil dalam penyampaian materi, tetapi harus mampu menangani atau mengelola proses belajar mengajar siswa. Manning dan Besar 2000 volume 77 nomor 1. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustaz Sandi Juri. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Masud atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi tentang etika profesi guru. Yang berikutnya adalah tentang syarat-syarat profesi guru.
bahwa syarat-syarat profesi guru itu menurut Dr. Wirawan, spesialis menyatakan bahwa persyaratan profesi guru itu merupakan pekerjaan penuh oleh masyarakat atau perorangan, yaitu antara lain yang pertama adalah pekerjaan penuh, bahwa profesi merupakan pekerjaan yang mencakup tugas, fungsi, kebutuhan, aspek, atau bidang tertentu dari anggota masyarakat secara keseluruhan. Profesi guru mencakup khusus aspek pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan profesi terdiri dari cabang ilmu utama dan ilmu pembantu. Cabang ilmu utama adalah cabang ilmu yang menentukan esensi suatu profesi. Contohnya, profesi guru cabang ilmu utamanya adalah ilmu pendidikan dan cabang ilmu pembantunya masalah psikologi. Yang ketiga adalah aplikasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau memecahkan sesuatu yang diperlukan. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, menyelesaikan, atau membuat sesuatu. Kaitan dengan profesi guru tidak hanya ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru, tetapi juga pola penerapan ilmu pengetahuan tersebut, sehingga guru dituntut untuk menguasai keterampilan mengajar. Berikutnya adalah pengertian etika profesi keguruan. Etika profesi keguruan adalah seperangkat prinsip moral, norma, dan nilai yang mengatur sikap dan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas demi menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdiannya. Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah manusia dari kehinaan serta kemungkaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya yang mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guru dituntut untuk menjalankan profesinya dengan ketulusan hati dan menggunakan keandalan kompetensi sebagai sumber daya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia utuh yang beriman dan bertakwa serta menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab. Slide selanjutnya adalah mengenai rumusan kode etik guru yang telah disempurnakan berdasarkan keputusan Kongres ke-21 Persatuan Guru Republik Indonesia nomor 6 Kongres 21 PGRI 2013 tentang kode etik guru Indonesia. Yang pertama dirumuskan tentang kewajiban umum. Kewajiban umum ini dalam pasal 1 disebutkan yang pertama adalah menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru. Yang kedua adalah melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Rumusan yang kedua adalah kewajiban guru terhadap peserta didik. Di sini disebutkan dalam pasal 2, yang pertama adalah bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang keempat, menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Yang kelima, melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik. Yang keenam, menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Yang terakhir atau yang tujuh adalah menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku. Kemudian rumusan yang keempat atau yang ketiga, kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa yang pertama, menghormati hak orang tua, wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. Yang kedua, membina hubungan kerja sama dengan orang tua, wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, menjaga hubungan profesional dengan orang tua atau wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang keempat, kewajiban guru terhadap masyarakat. Di antaranya adalah pertama, menjaga komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Kemudian, yang kelima, kewajiban guru terhadap teman sejawat. Disebutkan dalam pasal 5, di antaranya adalah membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Kemudian, yang keenam, kewajiban guru terhadap profesi. Di sini disebutkan dalam pasal 6, di antaranya adalah menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi, kemudian mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketujuh, kewajiban guru terhadap organisasi profesi. Di antaranya di sini disebutkan dalam pasal 7, yaitu mentaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi dan mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. Kemudian yang ke-8, kewajiban guru terhadap pemerintah. Dalam pasal 8 disebutkan bahwa berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami mengenai etika profesi guru. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Mas'ud. Ya, terima kasih Ustaz Saifuddin Zurni atas presentasinya. Demikian teman-teman dari kami kelompok 1 tentang etika profesi guru.
kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Syukran lakum wa hidayahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.